Halo teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar cerita tentang penganiayaan Cina terhadap Uighur di Xinjiang. Apa yang benar? Apa alasan di baliknya? Mengapa orang Uighur ingin memisahkan diri dari Cina? Hari ini video ini akan membantu Anda memahami semua pertanyaan di atas. Mari kita mulai. Pada tahun 1759, dinasti Qing memperluas wilayahnya ke barat dan berhasil menaklukkan kerajaan Dzungar yang diperintah oleh bangsa Mongol sejak abad ke-17. Setelah itu, Kaisar Qianlong memerintahkan genosida terhadap orang-orang Dzungar dan epidemi tersebut menyebabkan hilangnya kelompok etnis ini secara total. Sejak itu, orang-orang Uighur dan kelompok etnis lainnya di sini menjadi subjek di bawah kekuasaan dinasti Qing. Meskipun ada beberapa pemberontakan lokal, mereka tidak besar dan ditindas oleh Istana Qing. Pada tahun 1884, daerah itu berganti nama menjadi Xinjiang, yang berarti perbatasan baru, secara resmi dimasukkan sebagai bagian dari Tiongkok. Pada tahun 1912, setelah revolusi Xinhai, dinasti Qing runtuh dan digantikan oleh Republik Tiongkok. Yuan Dahua, penguasa Qing di Xinjiang, melarikan diri dan bawahannya yang Zhengxin menjadi penguasa baru. Dia mengikuti pemerintah Heroce dan diizinkan untuk mengontrol Xinjiang sebagai daerah otonom. Sampai pembunuhannya pada tahun 1928. Setelah itu, Kim Tunhan berkuasa. Orang ini terbukti diktator dan rasis. Dia menyita tanah orang-orang Uighur dan membaginya di antara orang-orang Han, menyebabkan pemberontakan melawan penindasan. Pada tahun 1933, orang-orang Uighur memenangkan dan mendirikan Republik Turkestan. Namun, itu hanya berlangsung singkat dan dikalahkan oleh tentara ROC. Kemudian, Qin Tetai berkuasa di Xinjiang. Dia menjadi salah satu panglima perang yang kuat, selama periode ketika Tiongkok terbagi menjadi faksi-faksi. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, Qin Tetai meminta bantuan militer dari Uni Soviet dan mengizinkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya. Namun, setelah Uni Soviet menghadapi beberapa kekalahan melawan Nazi Jerman pada tahun 1943, Qin Tetai beralih kesetiaan ke Republik Cina. Pada tahun 1944, Uni Soviet mengalahkan Jerman di front timur. Qin Tetai meminta bantuan mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas Xinjiang. Kali ini, Uni Soviet menolak karena dia tahu hati orang ini tidak dapat diprediksi. Saat itu, pemerintah Republik Cina mengirim bawahan yang setia untuk memegang Xinjiang. Uni Soviet berbalik untuk mendukung Uighur dalam pemberontakan melawan pemerintahan ROC. Ni ukur Chin THNG Veatan LPNC CNG Hawa Turkestan LNTHHI, Chin PH TNT 5NM. Sao Bei Kuani CNG CNGSN Trung Kuk Chung Fi Trung Hawa dan Kuk Loi BVNM 1949. Dengan demikian, orang-orang Uighur di Xinjiang telah dua kali memberontak dan mendirikan negara mereka sendiri. Pemerintah Cina meragukan kesetiaan mereka setelah merger, sehingga memperketat kontrol sejak awal. Alasan Cina mementingkan wilayah Xinjiang adalah karena kaya akan sumber daya energi. Sesuatu yang sangat mereka butuhkan untuk ekonomi yang tumbuh cepat. Saat ini, batu bara menyumbang 40%. Minyak dan gas keduanya menyumbang sepertiga dari volume Cina. Masih banyak lagi mineral berharga lainnya seperti emas, tembaga, batu mulia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Cina ingin secara ketat mengontrol wilayah Xinjiang untuk memastikan kelancaran eksploitasi sumber daya. Sejak 1950-an, mereka mulai mengirim banyak orang Han untuk menetap guna meredam pemberontakan kaum Uighur. Pada tahun 2008 jumlah Han Cina telah meningkat dari 6% menjadi 39% di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah Cina juga secara aktif merekrut orang Han untuk bekerja di perusahaan dan perusahaan ekstraksi sumber daya dengan gaji tinggi. Suku Uighur sebagian besar aktif di sektor pertanian dengan pendapatan rendah. Sampai 2009 ribuan orang Uighur berdiri untuk memprotes diskriminasi terhadap orang Han. Menurut banyak sumber, kekuatan di balik penghasutan protes adalah pemerintah di pengasingan Turkestan Timur yang berbasis di Washington. Didirikan pada tahun 2004. Polisi Cina melakukan penggerebekan dan menangkap para perusuh. Banyak orang Uighur kemudian meninggal atau menghilang secara misterius. Pada 2013, Cina meluncurkan inisiatif Sabuk dan Jalan. Membangun infrastruktur di Xinjiang untuk membuat perdagangan dengan negara asing lebih nyaman. Mereka melakukan pemasangan kabel serat optik, pembangunan rel kereta api, pipa gas dan banyak pekerjaan lainnya. Itu menjadikan Xinjiang sebagai koridor penting untuk proyek tersebut. Dengan demikian, separatis Uighur menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan. Pada 2016 hingga 2017, Cina memberlakukan serangkaian kebijakan yang bertujuan menindak unsur-unsur Islam radikal. seperti melarang penutup wajah atau janggut panjang.
Pada saat yang sama, mereka juga membangun penjara skala besar untuk mengusir jutaan orang yang diyakini pemberontak ke dalamnya. Orang-orang ini dipaksa untuk memuji Partai Komunis Cina dan melepaskan keyakinan mereka pada Islam. Mereka disiksa dan dianiaya seperti binatang. Namun, pemerintah Cina tidak mengakui hal ini. Mereka mengatakan bahwa pusat penahanan adalah pusat pelatihan kejuruan. Jika itu masalahnya, mereka harus merekam video langsung untuk membuktikannya kepada dunia. Saat ini, PBB dan Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional menuduh Cina melakukan genosida terhadap warga Uighur. Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan PBB telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Cina terlibat dalam penahanan dan penganiayaan terhadap orang-orang Uighur. Akibatnya, aset-aset karyawan ini dibekukan di bank-bank internasional dan dibatasi untuk bepergian di negara-negara yang telah memberlakukan sanksi. Jika Cina tidak berhenti, segalanya akan menjadi lebih buruk, terutama hubungan dengan banyak kekuatan besar. Video berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.